Hello yo, WhatsApp main kembali lagi di channel Juragan Soal Sulit. Semoga kalian dapat bersyukur dalam keadaan apapun. Di sini saya, Trisna Murti Rencana Dwi Putra, akan membahas turbo charge pada sepeda motor. Apa sih yang dimaksud turbo charge? Kalian pasti ingin tahu. Tetapi sebelum saya lanjutkan ke pembahasan, saya akan kasih cuplikan sebentar bahwa di dalam suatu sistem penambahan udara ke ruang bakar, terutama pada mesin combustion engine atau pembakaran dalam, terdapat dua sistem, yaitu ada turbocharge sama supercharge. Turbocharge sama supercharge. Perbedaan turbocharge ini apa dan supercharge ini apa, saya akan kasih cuplikan sedikit. Kalau turbocharge, turbin suatu turbo itu diputar oleh gas buang. Tapi kalau supercharge itu turbinnya diputar oleh putaran engine. Jadi kalau turbocharge itu memanfaatkan gas buang, tetapi kalau supercharge memanfaatkan suatu putaran yang dihasilkan oleh engine. Untuk kinerja dan rangkaiannya seperti apa dan efisiensinya bagaimana, kita lanjut ke video pembahasan berikut ini. Sebelum kita lanjut ke video pembahasan, silakan like, share, dan komen video ini apabila perlu dan penting. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng di atas supaya kalian tahu bila ada update-update video dari Juragan Soal Sulit. Seperti itu, kita lanjutkan ke pembahasan. Kita lanjutkan ya tentang pembahasannya. Pembahasan mengenai turbocharger, tetapi saya kali ini akan membahas turbocharger pada suatu kendaraan roda 2, yaitu sepeda motor. Apa sih turbocharger tersebut? Kita lanjutkan. Kan di awal di cuplikan tadi saya mengatakan bahwa sistem paksa pemasukan udara ke ruang bakar ada dua, yaitu pertama turbocharger dan kedua supercharger. Turbocharger di penggeraknya digerakkan oleh exhaust atau gas buang dari engine. Yang di sini ada rumah keong atau ya biasanya orang menyebutnya rumah keong. Di sini itu ada turbine wheel untuk memutar kompresor wheel. Turbine wheel ini digerakkan oleh exhaust atau gas buang tadi untuk memutar kompresor wheel. Nah, ketika diputar, gas buang tadi itu bukannya tercampur dengan udara bersih atau udara yang untuk dikirim ke ruang bakar, tetapi udara gas buang tadi hanya untuk memutar ini dan keluar lewat sini. Nah, sedangkan udara yang akan dikirim ke ruang bakar akan masuk melalui sini, rumah turbo sebelah sini, yang dihisap oleh turbin kompresor wheel dan diberi tekanan ke engine. Ini air outlet to engine. Sedangkan untuk turbocharger terdapat berbagai tipe seperti ini: root stable loop 60 derajat helix, ada Lishorn twin screw charger supercharger atau centrifugal supercharger. Untuk supercharger, penggerak utama dari turbin itu digerakkan oleh putaran mesin. Seperti ini ada poros. Di akhir poros ini nanti terdapat sebuah puli. Puli ini akan menyambung ke poros engkol suatu mesin. Dan supercharger digerakkan oleh putaran yang dihasilkan oleh mesin. Seperti ini di sini juga ada puli. Sini juga ada puli. Untuk efisiensinya itu efisiensi yang mana? Kita akan bahas di slide selanjutnya.
ini pengertiannya. Turbocharger adalah sebuah kompresor sentrifugal yang mendapatkan daya dari turbin yang sumber tenaganya berasal dari asap gas buang kendaraan. Jadi untuk memutar turbin tadi itu dari asap gas buang kendaraan. Sedangkan sedangkan supercharger adalah sebuah kompresor yang penggerak utama. Penggerakan turbinnya digerakkan oleh putaran mesin. Seperti itu untuk pengertiannya. Lanjut, ini saya akan menampilkan sebuah video contoh turbo charger ketika dipasang di sepeda motor. Mari kita simak. Di sini ini adalah housing rumah turbo yang sebelah exhaust atau rumah turbo yang berisikan turbin untuk memutar kompresor. Seperti itu. Yang kedua, saya akan menampilkan video mengenai supercharger. Ini adalah supercharger. Di sini kan dapat dilihat bahwa ini adalah superchargernya. Ini bentuk sentrifugal supercharger kedua-duanya ini. Nah, ini diputar, superchargernya diputar oleh putaran mesin turbinnya untuk menghisap udara luar dan mengkompresikannya atau memberikan tekanan dan dikirim ke intake manifold. Seperti itu. Ini seperti ini kan, untuk dikirim ke intake manifold. Jadi tekanan yang dihasilkan ketika mesin itu berputar, maka tekanan sudah dapat dihasilkan karena dia mengikuti putaran mesin. Sedangkan untuk si turbo dia tidak bisa langsung konstan. Kenapa? Karena ketika RPM rendah, dia belum bisa untuk memutar turbin gas buangnya tersebut karena tekanan gas buang yang dihasilkan oleh engine itu kurang maksimal dalam untuk memutar turbin. Maka kalau turbocharger dia akan berfungsi pada saat RPM atas. Ini bisa dilihat bahwa turbinnya akan berfungsi pada RPM atas. RPM rendah dia tidak berfungsi karena tekanan gas buang tidak dapat untuk memutar turbin. Sedangkan turbocharger dia mulai awal sampai akhir dia bisa membuat tekanan udara. Seperti itu. Ya, kali ini adalah aliran udara pada turbocharger. Turbocharger adalah suatu kompresor sentrifugal yang digerakkan oleh tekanan gas buang dari suatu mesin. Ketika mesin running, maka akan menghasilkan sebuah tekanan gas buang. Tekanan gas buang tersebut dapat dimanfaatkan untuk memutar impeller atau kompresor. Kompresor yang berputar akan menghisap udara dan memberikan tekanan pada udara tersebut, dan udara yang bertekanan tersebut akan dikirim ke ruang bakar atau terjadinya forced induction, memasukkan paksa udara ke ruang bakar. Semakin cepat engine running, maka tekanan gas buang yang dihasilkan semakin besar. Tekanan gas buang yang dihasilkan semakin besar, maka tekanan udara akan juga semakin besar. Tekanan udara yang dihasilkan dari kompresor itu adalah udara panas. Dan sehingga udara panas tersebut akan menyebabkan volume pada udara yang bertekanan tersebut semakin besar. Ketika volume yang dihasilkan semakin besar, maka akan memperhambat aliran udara menuju ruang bakar, sehingga perlunya ditambahkan intercooler untuk mendinginkan udara sehingga volume semakin mengecil dan aliran udara ke ruang bakar tidak terhambat.
dan jumlah udara yang masuk ke ruang bakar juga semakin banyak. Untuk membatasi tekanan gas buang yang masuk ke turbin atau rumah turbo terdapat yaitu wastegate. Wastegate adalah sesuatu katup yang membatasi tekanan yang masuk ke turbin. Ketika tekanan berlebih, wastegate akan membuang tekanan berlebih tersebut ke muffler, yaitu adalah saluran wastegate. Dia akan membuka ketika tekanan berlebih pada saat RPM tinggi. Seperti itu aliran udara pada turbocharger. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagian-bagian pada sistem turbocharger. Saya akan menjelaskan komponen pada sistem turbocharger. Mohon maaf, terlewat. Yang pertama adalah turbonya sendiri. Turbo adalah suatu kompresor sentrifugal yang pergerakan kompresor wheelnya digerakkan oleh turbin wheel, dan turbin wheel digerakkan oleh tekanan gas buang yang dihasilkan oleh engine atau mesin kendaraan. Seperti itu. Fungsi dari turbo atau kompresor sentrifugal adalah menghisap dan memberikan tekanan udara menghisap dan memberikan tekanan pada udara. Udara apa? Udara yang akan dikirimkan ke intake manifold. Seperti itu. Yang kedua ada intercooler. Intercooler ini berfungsi untuk mendinginkan udara yang dihasilkan oleh turbo. Kenapa harus didinginkan? Karena udara yang dihasilkan oleh turbo itu panas, maka volumenya akan besar. Volume yang besar akan menghambat pergerakan atau aliran udara yang masuk ke intake manifold dengan saluran yang cukup kecil, atau dibedakan bahwa diameter lubang intake manifold. Ketika volume itu besar, maka akan terganggu dan udara yang untuk masuk ke intake manifold tidak maksimal, sehingga harus didinginkan. Didinginkan ini kepadatannya akan lebih baik karena volume udara itu semakin kecil atau lebih mengempis. Ketika udara itu panas, udara kan dia akan mengembang. Tetapi ketika udara tersebut dingin, dia akan mengecil. Seperti itu. Maka diperlukan intercooler untuk menurunkan volume dari udara. Volume dari udara ini bukan yang dimaksud banyak, tetapi alirannya. Jadi ketika volume besar, alirannya akan terhambat. Tetapi ketika volume tersebut kecil, alirannya akan tidak terhambat dan yang masuk ke intake manifold akan semakin banyak udara. Yang ketiga ada blow off valve. Blow off valve ini gunanya untuk apa? Blow off valve adalah berfungsi untuk mengatur tekanan yang dihasilkan oleh turbo. Jadi suatu mesin itu mempunyai standar tekanan kompresi sendiri-sendiri. Standar kompresi tersebut dibandingkan dengan udara yang masuk. Ketika suatu mesin yang awalnya itu mesin pada awalnya itu adalah NA, naturally aspirated, yang pemasukan udaranya itu dihisap oleh torak atau piston. Jadi ketika langkah hisap itu, piston akan bergerak dari TMA ke TMB untuk menghisap suatu udara. Tetapi ketika menggunakan turbo, udara itu dipaksa masuk atau force induction. Udara yang dipaksa masuk tersebut mempunyai tekanan. Tekanan tersebut akan dikontrol oleh blow off supaya tidak melebihi batas dari tekanan udara masuk tersebut. Untuk cara kerja blow off ada pada sesi tersendiri. Fungsinya blow off, terutama fungsi blow off adalah untuk mengatur tekanan udara yang dihasilkan oleh turbo. Jadi letak blow off adalah
pada saluran udara ke intake manifold. Jadi udara yang sudah dihasilkan oleh turbo seperti itu. Yang keempat ada wastegate. Wastegate sama seperti blow off, tetapi dia letaknya berbeda. Kalau blow off itu letaknya pada saluran menuju intake, tetapi kalau wastegate letaknya ada pada saluran exhaust. Wastegate ada wastegate luar dan wastegate dalam. Ini tergantung tipe dari sistem turbochargernya. Untuk wastegate yang pada luar atau out wastegate, dia itu seperti ada katup sendiri seperti ini. Ini ada saluran udara, yaitu control pressure from wastegate dari wastegate bypass regulator valve. Nah, ketika RPM itu semakin tinggi, maka gas buang yang dihasilkan, tekanan gas buang yang dihasilkan itu juga semakin tinggi. Untuk ketika tekanan gas buang yang semakin tinggi tersebut, maka akan turbine wheel ini kan semakin cepat. Dan ketika turbine wheel semakin cepat, maka akan memutar impeller atau kompresor wheel ini juga semakin cepat. Ketika semakin cepatnya putaran impeller, maka akan menghisap dan memberikan tekanan yang semakin tinggi. Untuk supaya tekanan itu tersebut dapat dikontrol, terdapat wastegate. Wastegate akan bekerja ketika ini terdapat, di sini kan ada diafragmanya, ada pegas diafragma. Ketika ini terjadi kevakuman dari bypass valve, maka ini pegas diafragma akan membuka dan akan membuka saluran wastegate atau dia akan membuang udara tersebut ke exhaust langsung tanpa melewati turbo. Seperti ini jalurnya. Ini membuka langsung melewati sini. Jadi tidak ada tekanan gas buang yang berlebih untuk memutar turbine wheel. Cara kerja pemasukan udara engine with turbocharger dan engine NA naturally aspirated. Jadi yang saya jelaskan tadi, bahwa turbocharger adalah suatu kompresor sentrifugal yang pergerakan turbine wheel-nya digerakkan oleh tekanan gas buang. Jadi ini mesin ketika running dia akan menghasilkan gas buang. Gas buang tersebut akan dikirim ke turbo. Tetapi pada RPM awal atau 800 RPM, turbo tidak bekerja karena tekanan gas buang yang dihasilkan masih kecil. Maka harus pada RPM tinggi. Setelah itu kan ini berputar, turbine wheel berputar, sehingga kompresor wheel juga berputar atau impeller juga berputar. Ketika impeller berputar, maka akan menghisap udara luar dan memberikan udara tersebut tekanan. Nah, udara yang terhisap dan diberikan tekanan itu akan dikirim ke intake manifold. Sebelum ke intake manifold, akan melalui charger air cooler atau intercooler tadi untuk didinginkan dan udara semakin dimampatkan, sehingga aliran udara akan semakin baik atau jumlah udara yang masuk ke engine akan semakin banyak. Ketika RPM semakin tinggi, maka tekanan gas buang kan yang dihasilkan kan semakin tinggi. Untuk itu perlunya diperlukan wastegate. Ini terjadi force induction. Force induction itu apa? Force induction adalah suatu udara masuk yang dipaksakan. Jadi ini sistem turbo adalah pemaksaan udara masuk ke engine. Seperti itu. Nah, ini ada wastegate dan blow off. Wastegate akan terbuka ketika
tekanan gas buang melebihi batas yang ditentukan. Batas yang ditentukan itu dapat dari mana? Pada suatu sistem engine yang menggunakan turbo, pasti kebanyakan di situ sudah menggunakan sistem injeksi. Lah, sistem injeksi tersebut terdapat komputer atau ECU. ECU tersebut diprogram bahwa boost atau hasil tekanan turbocharger pada sekian bar. Anggap saja 0,8 bar. Ketika sudah tercapai 0,8 bar, di sini ada blow off. Blow off ini akan mengirimkan vakum yang akan menarik wastegate supaya untuk meloloskan tekanan gas buang tersebut langsung ke exhaust manifold atau ke muffler, knalpot. Jadi tidak ada kelebihan putaran pada turbine wheel. Seperti itu. Sedangkan wastegate dia akan terbuka ketika busnya sudah batasnya, dan terbukanya ini oleh pegas diafragma yang terdapat kevakuman yang dihasilkan oleh suatu sistem yang dari ECU. Dia akan menarik pistonnya ini atau valve-nya ini, valve-nya ini, dia akan menariknya. Atau bisa disebut regulatornya, terdapat regulator pada sekian bar pada tekanan izinnya. Tekanan izinnya ini untuk kebutuhan mesin. Ketika ini tidak ada blow off yang mengatur tekanannya, maka mesin akan kelebihan tekanan. Ketika kelebihan tekanan, maka udara yang semakin banyak masuk terkompresikan dan membuat knocking dan bisa membuat lubang pada dinding silinder. Nah, kalau wastegate tadi kan udara dibuang langsung ke muffler. Kalau blow off, udara langsung dibuang ke atmosfer. Seperti itu. Nah, ini cara kerjanya. Kan dia akan membuka ketika terdapat kontrol pressure, yaitu pengontrolan tekanan dari wastegate bypass regulator valve. Dia akan membypasskan saluran udara. Sedangkan ini blow off, dia akan membuka pistonnya. Setelah piston terbuka, dia akan mengirimkan udara yang bertekanan berlebih itu ke udara luar. Seperti itu. Nah, ini perbedaan antara turbo dan NA. Kalau turbo itu udara dipaksa masuk, tetapi kalau NA naturally aspirated, udara dihisap oleh torak. Jadi ketika intake, piston bergerak dari TMA ke TMB untuk menghisap udara luar. Ini menghisap. Setelah itu baru dikompresikan. Dikompresi dan terjadilah ignition atau pembakaran dan terjadi langkah usaha. Setelah langkah usaha tersebut, piston bergerak dari TMB ke TMA untuk membuang gas buang ke exhaust manifold. Seperti itu. Untuk selanjutnya, jenis-jenis turbo dan lainnya saya akan jelaskan di sesi yang lain. Mungkin nggak sesi lain ya, habis inilah. Kalau tidak, kita buat part 2. Ini part 1 mengenai teori, dan nanti pada part 2 Anda akan mengetahui tentang kelebihan turbocharge dan supercharge, kelebihan dan kekurangan turbocharge, dan kelebihan dan kekurangan supercharge. Seperti itu. Dan jenis-jenis turbo di dunia otomotif ini. Ya, sekian penjelasan dari saya. Ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Selamat siang, pagi, atau malam, tergantung Anda menontonnya ini kapan. Dan sampai jumpa.